Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adiko Ramos. Iseng-iseng sore-sore tadi saya searching informasi terkait P3K. Namun sangat terkejut sekali saya sahabat-sahabat terkait dengan informasi P3K yang tahun 2022 sangat banyak sekali dan bermacam-macam juga penjelasan dari beliau-beliau para kreator YouTuber ya. Sampai mumet sendiri saya melihat ini yang benar yang mana, ini yang jelas yang mana, munyeng saya. Akhirnya saya beranikan diri sahabat-sahabat. Walaupun untuk malam hari ini untuk penetapan maupun cetak SKP 3K tidak ada updating lagi untuk tanggal 2 ya sahabat-sahabat. Nantikan untuk live streamnya besok. Dan data besok itu berasal dari bkn.go.id ya. Jadi bertanya, kalau ada pertanyaan lagi jadi sahabat-sahabat, entah itu dari Facebook saya, Instagram saya, ataupun dari Twitter saya, bahkan di YouTube saya, ini dari mana ya bang datanya? Kok tidak nasional? Kok hanya daerah? Karena yang update cuma beberapa daerah ya, kalau tidak hari Jumat. Dan tentunya hal ini saya bagikan untuk sahabat-sahabat honorer ataupun siapa saja yang pengen mencari berita tervalid atau sesuai dengan keinginan kalian ya sahabat-sahabat. Bukan hanya sekedar 1-2 tema video, bahkan itu untuk P3K ataupun untuk olahraga atau untuk apapun lah. Aku bagikan ini dalam tanda kutip hanya bertujuan untuk sahabat-sahabat biar tidak munyeng, khususnya nanti yang mau tes P3K tahun 2022. Soalnya admin sendiri memposisikan diri kalau posisi saya itu di sahabat-sahabat yang masih mau daftar, mumet banget bos. Jadi cumleng saya. Ini dia untuk sahabat-sahabat, silakan nanti kalau sudah tahu atau tidak berkepentingan silakan diabaikan saja video ini. Dan saya tidak berharap video ini ditonton oleh orang banyak atau sedikit, tidak. Yang pasti mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membuat jenengan-jenengan bisa jelas dan bisa enjoy ya, tidak terhalusinasi maupun mendapatkan PHP. Walaupun kemarin saya juga mengadakan polling sahabat-sahabat Adiko Ramos seperti ini. Kemarin saya juga koreksi untuk saya sendiri ya sahabat-sahabat, karena saya sendiri juga manusia biasa, bahkan ada kesalahan itu pasti. Hanya saja saya minta masukan dari sahabat-sahabat. Halo sobat guru dimanapun berada, koreksi video di Adiko Ramos. Dan alhamdulillah untuk informasi fiksi ini ada 7%, informasi yang transparan apa adanya dan dari sumbernya 81%. Yang ketiga sedang, ada yang sedikit halu, banyak yang real. Yang komen yang 7% ini lain-lain ya sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah untuk polling tertinggi tetap berada di informasi yang transparan. Jadi saya akan lebih konsisten dengan berita-berita yang bersumber ya sahabat-sahabat, dan transparan apa adanya saya bagikan. Serta nanti kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi dan lebih transparan maupun lebih valid lagi kedepannya. Berikut ini ya sahabat-sahabat, kalau yang pengen tahu tip-tipnya bagaimana untuk menyelamatkan kita agar tidak tersangkut arus informasi yang kadang PHP maupun kadang merugikan kita. Ingat ya sahabat-sahabat, untuk video ini bertujuan untuk kebaikan para pencari berita valid ya. Jadi bukan hanya berita P3K, berita olahraga atau berita apa saja yang ada di YouTube maupun bukan, atau bahkan dimanapun di dunia internet ya sahabat-sahabat. Kami bukan yang terbesar, namun kami dari sumber terpercaya ya sahabat-sahabat. Jadi yang masih ragu silahkan tinggalkan Adiko Ramos, nggak apa-apa. Dan saya tidak minta untuk harus subscribe. Yang penting tujuan video saya adalah agar bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Tips simpel cari info P3K yang valid. Jadi sini saya fokuskan. Kenali hal-hal penting berikut ini ya sahabat-sahabat. Ini tidak paten, jadi nanti bisa ditambahkan. Yang pertama, cek penjelasan singkat di deskripsi atau bawah video ya sahabat-sahabat. Jadi di bawah video itu kan ada tulisan, ada tulisan-tulisan itu. Jadi sebelum menonton video usahakan apapun videonya nanti silahkan cek di situ apakah ada penjelasan, khususnya untuk berita-berita yang menyangkut dengan nasib ya sahabat-sahabat. Jadi silahkan dibaca dulu adakah deskripsinya
Itu penting sahabat-sahabat, karena video itu ada karena ada deskripsi yang dijelaskan secara singkat. Jadi singkatannya seperti ini, gambaran isi video itu apa, jadi jenengan nanti tidak kena zong. Karena apa? Kuota itu juga mahal ya bos. Jadi kalau capek-capek kita lihat tidak sesuai apa yang kita inginkan, gara-gara jenengan nggak bisa lihat deskripsi, itu kesalahan pada jenengan ya. Jadi biar tidak rugi sampean. Yang kedua, sumber berita harus jelas. Jadi sumber berita juga dicantumkan di deskripsi. Jadi deskripsi itu ada sumbernya. Sumbernya dari mana sih video itu? Jadi harus jelas. Kalau nggak jelas ya monggo, itu yang rugi kan sampean sendiri. Yang ketiga, judul dan isi video sama atau sesuai. Jadi misalkan kok judulnya itu main volley tingkat nasional, tapi isi videonya kok cuma tingkat kampung, seperti itu kan nggak sama gitu loh bang. Terus yang keempat, tidak banyak cakap atau langsung pada inti masalah. Jadi tidak banyakkan dongengnya 10 menit, intinya cuma 2 menit, seperti itu glenyeng namanya ya bos. Materi konten berdasar saya perundang-undangan yang berlaku, itu untuk khusus untuk P3K ataupun tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun terkait dengan kedinasan ya sahabat-sahabat, seperti itu. Yang keenam, kreator jujur antara opini atau fakta. Jadi saya apa adanya ya sahabat-sahabat. Jadi ya seperti ini Adhiko Ramos, karena Adhiko Ramos membagikan informasi, saya kemas secara sederhana saja, tidak bertele-tele ataupun banyak-banyak saya kembangin bahasanya apalah dan gimana, tidak, pokoknya apa adanya seperti ini. Agar apa, teman-teman bisa mendapatkan apa yang tujuan dari video saya, supaya sahabat-sahabat bisa mendapatkan manfaat, seperti itu aja. Contoh untuk video sebelumnya tentang CTSK ya memang dari sumbernya seperti itu. Jadi Adhiko Ramos nggak berani untuk ngedit data di situ, karena data di situ berasal dari Kanrek maupun dari BKN gitu. Itu contoh realnya seperti itu. Jadi apa adanya seperti itu sahabat-sahabat. Entah nanti mau ditonton atau tidak, ya berarti yang nonton yang butuh. Kalau tidak butuh, kenapa harus ditonton, seperti itu. Yang ketujuh, lain-lain silahkan komentar. Jadi nanti kalau ada tambahan dari sahabat-sahabat yang sudah meluncur terlebih dahulu tentang YouTube, karena Adhiko Ramos sendiri sebetulnya baru belajar YouTube itu tahun 2019 ya sahabat-sahabat, akhir 2019. Dan admin sendiri adalah bukan seorang kreator berita sebetulnya, karena berita di Adhiko Ramos ini lebih ke saya save berita untuk saya sendiri, karena saya sendiri juga honorer dulu dan pengen mendaftar P3K, dan saya juga pengen mencari berita-berita yang benar-benar valid, dan sumber saya dari BKN, Kemdikbudristek, maupun dari sumber-sumber berita yang rekomendasi lah sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi saya save di sini biar tidak hilang. Karena apa? Karena saya juga punya teman darat di sini dan juga membutuhkan informasi ini. Jika saya tidak save kan saya harus share seperti itu. Kalau saya buat video kan enak. Selain itu kan saya juga latihan untuk video ini, editing, karena saya basicnya juga bukan seorang editing video ya sahabat-sahabat. Jadi ya seperti itu, Adhiko Ramos bukan seorang yang top maupun orang yang jegek, tidak. Saya juga orang desa, sama saja. Hanya saja informasi ini yang utama adalah apapun video di Adhiko Ramos itu sebetulnya tujuan pertama untuk Adhiko Ramos adalah untuk Adhiko Ramos sendiri, karena Adhiko Ramos butuh informasi tentang itu. Dan yang kedua adalah dari request dari sahabat-sahabat, khususnya di daerah-daerah saya. Kalau ada teman-teman dari daerah lain, mungkin dari sahabat dari Papua, dari Sumatera, kalau selama itu bisa membantu, saya akan saya bagikan apa adanya datanya ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Mudah-mudahan informasi seperti ini bisa memberikan penjelasan. Jika ada kesalahan maupun ada selama Adhiko Ramos mengudara ada kurang baik, silahkan diberi masukan yang membangun. Intinya kita saling berbagi, kita saling mendukung, dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat yang mau mendaftar di P3K tahap ke-3 maupun tahun 2022 diberi kelancaran dan bisa segera masuk menjadi P3K. Dan selamat untuk sahabat-sahabat yang sudah lulus, sedang menunggu SK dan sebagainya. Silahkan nanti kalau bingung, sudah saya cepai semuanya videonya, harus apa saja kalau sudah lulus, sudah menerima SK, bahkan sampai mau gajian dan sudah gajian terus ada apa.
Yang belum saya bagikan adalah untuk perubahan data Dapodik, karena Ardi Kuramo sendiri hari ini masih dalam proses. Dan yang kedua adalah tentang cara membuat BPJS Kesehatan khusus P3K, karena ada beberapa yang mungkin sederhana tapi kadang banyak yang bingung ya sahabat-sahabat. Dan sebenarnya kemarin sudah ada beberapa orang yang sudah request untuk membagikan itu. Seperti itu sahabat-sahabat. Sampai jangan lupa besok malam kita akan live untuk update cetak dan penetapan NIP3K terbaru ya sahabat-sahabat secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.